Untuk saat ini memang kondisi Sulawesi Utara kalau kita bilang masih masuk di periode musim kemarau, tapi akan beralih ke musim hujan. Ah, Karena memang, untuk wilayah Sulawesi Utara itu, untuk Kota Manado dan sekitarnya, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung itu masuk, musim hujannya di Oktober Dasarian pertama, berarti bulan seperti depan itu. berarti ya Kak Iya, di Chandra ya. awal bulan depan. Tapi mungkin di beberapa daerah seperti daerah Bolmong, Bolmut, dan sekitarnya itu masih agak lama mereka jatuhnya nanti di November Dasarian pertama, Berat, November minggu pertama. berat. Karena memang setiap wilayah punya karakteristik berbeda-beda. Jadi yang kita katakan itu wilayah zona musim. Jadi setiap wilayah memiliki, kita ada 10 zona musim. Kalau tidak salah di Sulawesi Utara ada 10 zona musim. Jadi tidak zona musim ini melihat karakteristik dari curah hujan di wilayah masing-masing. Jadi tidak terpaku pada batas wilayah. Oke. Jadi kadang sama-sama Manado, kita di sebelah hujan, di sebelah tidak hujan, seperti Ya. itu. Jadi banyak faktor yang termasuk salah satu yang mempengaruhi adalah faktor topografi seperti itu. Kalau dibilang sama kan tahun lalu kita kena El El Nino Nino ya, ya. El Nino. Jadi memang kecenderungannya kalau tidak salah tahun lalu itu dia lebih panjang sampai bisa sampai 3 bulan. Oh iya iya Kalau iya. di wilayah kalau untuk tahun ini itu kecenderungannya wilayah Sulawesi Utara itu eh, hanya sekitar 1 sampai 2, jadi bulan Agustus September ini juga yang pemantauan terakhir beberapa wilayah baru 20 hari tanpa hujan, jadi tidak terlalu panjang seperti itu Ya. karena memang potensi curah hujan tinggi di wilayah Sulawesi Utara itu masih ada walaupun di musim kemarau. Ya. Kalau sekarang fasenya adalah fase netral, tapi nanti kecenderungan di bulan Oktober sampai dengan Desember itu ada kecenderungan munculnya La Nina tapi dengan intensitas yang lemah. Oke, Seperti kalau itu. La Nina apa lagi nih Pak? Kalau La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan terutama di wilayah terdampak. Jadi jika itu jatuh Kebalikannya El Nino. jika itu jatuh di musim penghujan akan menyebabkan peningkatan curah hujan di musim penghujan. Jadi memang kita perlu waspada akan nanti di akhir tahun menjelang musim hujan nanti seperti. Kalau untuk saat ini kan memang waspadanya karena memang faktor-faktor di dinamika atmosfernya masih cukup memungkinkan terjadinya hujan. Jadi walaupun di musim kemarau kita tetap perlu waspada terkait hujan yang tiba-tiba. Jadi takutnya kan tanah kita yang cenderung sudah kering, tiba-tiba ada hujan, nanti menyebabkan longsor dan sebagainya. Itu perlu kita waspadai juga. Nanti juga yang saya bilang tadi, yang waspada di akhir tahun ini karena ada kemungkinan munculnya La Nina. Jadi karena dia menyebabkan peningkatan curah hujan, jadi ya itu ibaratkan lebih memperbanyak hujan yang akan jatuh seperti itu. Jadi akan lebih sering intensitas hujannya di musim penghujan dan cukup signifikan seperti itu. Jadi perlu waspada. Jadi kita mungkin lebih banyak perlu menjaga drainase dan sebagainya.